Oke, sekarang yang V2 untuk QD, lepasnya langsung aja pernya dulu. Nah, langsung kita keluarin aja pernya sama spring guide-nya. Ini per, ini spring guide. Nah, spring guide juga macam-macam. Ada yang pakai bearing, ada yang nggak pakai bearing, ada yang QD langsung seperti sini, langsung QD, atau memang yang kalau konvensional nggak QD, jadi harus buka gearboxnya, harus belah gearbox buka. Oke, satu-satu dulu ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke, kita buka dulu. Ya, selanjutnya ini baut-baut udah kebuka. Ini saya mau compare untuk V2 yang dengan MOSFET di dalamnya, yaitu saya pakai kali ini adalah Titan. Lalu sama yang tidak pakai MOSFET konvensional, dia jadi pakai switch assembly biasa. Jadi kalau MOSFET pun juga ada variasinya, ada Titan, ada Perun, ada Leviathan, dan mungkin ada yang barang-barang China itu yang T238. Tapi itu jarang kepake sih di kita. Yang lebih dominan itu si tiga itu, Leviathan, Perun, dan Titan dari Gate. Oke, kita buka yang Titan dulu ya. Oke, Titan. Oke, kita bukanya hati-hati karena gear set dan lain-lain, jadi agak easy aja. Oke, pelan-pelan, pastikan gear set semua pada duduk. Oke, ya, contohnya seperti ini. Ini ada sim ringnya. Oke, ini yang pakai MOSFET, yaitu Titan. Kalau yang ini yang konvensional. Ini mohon maaf, yang konvensional spare partnya nggak lengkap, tapi kurang lebihnya sama. Oke. Udah kurang lebihnya gini lah. Nah, rekan-rekan bisa ini ya, bisa bedakan ya. Kalau Titan dia MOSFET-nya di sini. Kalau switch assembly dia pengantar listrik gitu, jadi kayak pengantar powernya dia jadi dari switch assembly ini, switchnya ini, jadi trigger kenekan ini menghantarkan ke sini seperti itu. Oke, kita langsung pengenalan aja untuk nama-nama spare partnya. Oke, kita buka dulu ini Titannya. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat ya, kurang lebih untuk gear set posisi sama, untuk trigger juga harusnya posisi sama, tapi Titan nggak pakai ini. Ini safety trigger namanya. Jadi kalau kita misalnya posisinya safe seperti ini, trigger ketahan. Jadi justru itu trigger nggak bisa maju. Karena safe, trigger ketahan ini. Namanya safety trigger. Nah, lalu ada kalau yang biasa ada switch assembly di sini. Lalu di sini ada tapet seperti ini. Ini namanya tapet. Lalu ada nozzle. Lalu ada head cylinder. Ada gear set. Ada piston head, ada piston. Nah, ini juga saya mau kasih knowledge juga, ini di layer. Jadi supaya tapet geraknya lebih ke belakang, lebih ke delay sedikit yang di layer ini. Oke. Nah, ini namanya anti reversal latch, ARL kalau orang sebut. Ini ARL namanya. Oke. Dia fungsinya buat ngejaga si gear ini nggak muter balik lagi, karena dia gearnya kan muternya satu arah. ARL ini ngejaga pada saat truk dia nggak balik lagi. ARL itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan trigger ada suara bengek, sek ngek, sek ngek. Nah, itu ARL-nya berarti bisa jadi aus, bisa jadi spring ARL-nya ini, springnya lebih kecil lagi. Springnya ini lebih aus juga atau lemah, terlalu lemah. Oke, ini ARL 2 part ini yang bikin biasa kalau single-nya bengek atau baby agak kencing, agak turun, Nah, selanjutnya mengenai piston dan piston head. Piston dan piston head ini tipenya juga banyak di pasaran, tapi saat ini saya milihnya pakai piston yang nylon, bukan yang metal. Karena kalau metal ke metal ya friksinya sih ada lah, ada friksi. Jadi ini saya pakainya yang nilon, jadi lebih licin juga. Ini saya pakai SAS, pistonnya juga saya pakai SAS. Jadi piston saya pakai yang full teeth.
Karena ada piston kalau yang standar itu bahannya ininya, bahan nilon, bahan si badan pistonnya. Ini saya udah pakainya metal, jadi harusnya sih lebih kuat. Lalu piston juga ada yang gigi 14, ada yang gigi 15, ada yang giginya nggak selebar ini, ada banyak variasi juga. Ada pistonnya juga jenisnya bolongnya, ada yang di samping, ada yang bolongnya di atas. Itu tinggal rekan-rekan aja yang untuk pemilihan spare part yang akan digunakan. Oke, ini piston. Lalu ini ada tapet dan spring tapet. Nah, ini ada tapet, ada spring tapet. Jadi ini fungsinya apa? Tapet ini nempelnya sama nozzle buat feeding bibi pada saat masuk dari chamber dari bawah. Jadi buat ditembakin di sini bibinya. Jadi dia buat feeding bibi biar bisa masuk, bibi ketahan dulu di nozzle sama chamber. Nah, ini tapet fungsinya dia buat maju mundur. Jadi ini nozzle juga ikutan maju mundur. Dia maju mundurnya dari mana? Ya dari sini. Perputaran gear set. Nanti si di layer ini dia mundurin si tapet. Jadi nanti kayak gini. Buat feeding. Oke. Mengandalkan pergerakan dari gear setnya. Oke, selanjutnya kita lepas dulu. Oke. Nah, ini tapetnya kita lepas. Ini tapet namanya. Tapet V2 ya. V3 nggak bisa kepake ke V2 karena dia beda tekukan. Lalu ada ini nozzle. Nozzle ini tergantung dari chamber yang digunakan juga. Biasanya chamber max dia pakai nozzle panjangnya di 200. Kalau chamber biasa dia pakai nozzle panjangnya 21,45. Kalau AK beda lagi, nozzle-nya lebih pendek lagi. Jadi tergantung dari chamber sama kebutuhannya. Oke, ini nozzle. Lalu ini head cylinder. Ada yang metal, ada yang bahannya juga masih nilon atau plastik lah. Nah, ini silindernya. Silinder ada yang silinder bore up, ada yang silinder biasa, ada yang ported. Portednya ada yang 3/4, ada yang setengah. Ported itu bolong ya. Ported itu bolong. Ada yang 4/5, ada yang setengah, ada yang 3/4, atau yang tip, atau yang full. Nah, ini contohnya silinder ported yang 3/4. Jadi ada varian-varian bolongnya, tipenya di mana. Ini untuk menyesuaikan volume silinder kepada volume inner barrel. Jadi bukan yang nggak bisa pakai, tapi lebih ke arah balancing volume air ratio. Oke. Nah, ini head cylinder yang tadi saya singgung. Bahannya masih plastik. Yang kalau yang ini bahannya sudah metal CNC. Kalau yang ini bahannya plastik tapi dibuat nozzle-nya, dudukan nozzle-nya bahannya metal. Jadi dia ada 2 piece, kalau ini 1 piece. Oke, jadi harusnya ini kompresi lebih terjaga ketimbang yang ini. Oke. Selanjutnya gear set. Gear set saya ini juga mau kasih pembelajaran. Ada banyak variasi gear set juga, mulai dari rasio sampai dengan tipe gigi gear setnya. Jadi kalau yang sekarang ini ada yang rasionya rata-rata kalau medium pakainya di 16:1 atau 18:1 gear set rasio medium. Kalau yang 12:1 dan 13:1 bisa pakai gear set untuk yang galaknya ke RPS, untuk autonya lebih galak. Lalu ada lagi gear set yang 32:1, 300:100. Nah, itu lebih ke arah torsi. Jadi untuk single-singlenya lebih padat. Nah, untuk yang ini saya mau jelasin yang gear set tipenya helical. Apa sih gear set helical? Bedanya sama gear set biasa. Yuk. Kita masuk. Oh ya, ini sector gear namanya. Sorry. Yang ini sector gear, yang ini spur gear, yang ini bevel gear. Yang bevel gear ini yang buat nanti ke pinion motor. Jadi motor nanti masuknya dari sini. Jadi muterin gear set, narik tapet, ngedorong piston. Pergerakannya seperti itu. Oke, sekarang saya mau kasih pembelajaran mengenai helical gear, bedanya dengan gear biasa. Nah, bedanya ini nih teman-teman. Kalau helical gear dia giginya miring-miring nih.
Kalau gear set yang biasa giginya lurus-lurus, biasa kayak buat penggerak piston. Ini juga penggerak piston sama. Tapi kalau helical dia lebih miring-miring. Jadi dia biasanya kalau helical lebih noise aja sedikit, gesekan. Gitu. Oke. Nah, itu bedanya helical dengan yang gear set biasa. Lalu begitu sektor gear kita angkat, ini ada namanya cut off lever. Cut off lever itu untuk yang mengatur single firing mode-nya si unit. Jadi begitu si gear set muter, cut off levernya kedorong ke atas, lalu switchnya dia keputus, namanya cut off, ngemutusin arus power supply-nya. Jadi cut off lever bergeraknya dari sektor gear, bergerak naik turunnya dari sektor gear karena ininya sektor gearnya. Karena sektor gear kan nggak bulat seutuhnya. Nah, model tetesan air. Nah, tetesan yang segitiga ini yang atas untuk penggerak si cut off lever supaya single, jadinya single. Kalau cut off levernya nggak ada atau ininya aus atau cut off levernya yang aus, jadinya malah auto karena si trolley switchnya ini nggak keputus sama si cut off. Jadi ini nggak function atau si gear setnya emang bawahnya udah aus. Tapi biasanya lebih ke arah cut off-nya yang aus. Jadi kalau teman-teman singlenya nggak bisa, dicek aja trolley switch-nya sama cut off levernya sama sektor gear bawahnya yang aus yang mana. Biasanya area 3 parts itu. Oke. Sekarang kita masuk ke Titan MOSFET ya. Semua MOSFET sih fungsinya sama sih, lebih ke arah buat ngejaga kestabilan power supply atau pergerakan dari piston supaya deviasi FPS-nya lebih ke arah konstan, stabil. Nah, saat ini saya mau ngebahas yang gate Titan. Jadi dia MOSFET itu MOSFET di dalam mesin. Ada MOSFET yang posisinya di luar mesin. Di sini ada juga. Titan juga dari produk gate juga ngeluarin MOSFET di luar. Tapi saya sih lebih prefer MOSFET yang di dalam. Karena MOSFET di dalam itu ada beberapa sensor fiber optiknya kalau untuk si gate. Jadi kalau si Titan dia itu ada sensor trigger. Jadi kita nanti bisa ngatur trigger sensitivity-nya semana untuk melepas piston. Seperti ini. Ini namanya sensor triggernya. Pakai fiber optik dia. Lalu ada lagi sensor untuk menghitung giginya si sektor gear. Sensor sektor gear namanya. Ini sensornya di sini. Jadi dia ngitung giginya si sektor gear. Kalau misalnya dia harus 14 ya 14 lagi dia harus muter. Jadi justru itu kalau pakai MOSFET Titan ini dia ngitung gigi gear setnya supaya lebih ke arah ngejaga deviasi FPS lebih konstan. Oke, lalu terakhir si Titan juga ada fitur sensor sensor selektor. Nah, ini sensor selektor buat mengatur safe, semi atau auto di sini. Atau kita bisa atur safe, semi, safe, auto binary bisa juga. Nanti kita lihat cara setting Titan itu seperti apa. Sekarang kita tutorial untuk memasang gearbox untuk spare part yang udah barusan kita review tadi. Nama-nama barangnya apa. Oke, sekarang kita pasang ya. Jadi pemasangan pertama, silinder pastikan bersih silindernya. Kalau ada kotor pastikan dilap dulu. Dilap dulu silindernya bersih. Ya bagusnya sih lepas head silinder sih. Tapi ini karena kita praktisnya aja. Lalu kalau saya pakai silikon oil juga buat membantu ngejaga kelembapan karet. Ya kalau saya setetes ini, sama buat ngebantu kompresi juga. Oke. Nah kalau udah, pistonnya langsung dimasukkan ke dalam silinder. Dites juga, teman-teman juga bisa ngetes pakai ini. Posisinya dibeginikan. Nah kalau piston nggak naik, berarti harusnya kompresi udah oke. Harusnya. Nah ini saya juga kasih silikon untuk nozzle. Dites juga lagi, piston nggak turun, berarti kompresi nggak bocor. Harusnya udah oke untuk sisi kompresi di silinder dan piston. Oke, kalau udah kita pasang tapetnya biar nozzle-nya maju mundur. Oke, spring tapet kita pasang.
Kalau udah kita pasang halus ya. Kalau udah kita pasang ke gearbox. Nah, cara pemasangannya, pasang dulu silindernya biar duduk, pistonnya sesuai jalur di sini. Oke, tapetnya juga udah sesuai jalur. Kalau udah, spring tapetnya jangan lupa pasang. Agak susah pasangnya. Oke, jadi nanti spring tapet dia bisa maju mundur. Oke, kita posisikan piston lagi. Oke, kalau udah, gear set udah terpasang, trigger udah terpasang, titan boleh dipasang aja, nggak ganggu. Posisi soket-soketnya harus sesuai dengan soket male and female-nya. Oke, pasang aja. Lalu ARL-nya kita pasang posisinya di sini. Ya, kita tahan aja supaya dia naik turunnya kejaga. Oke, kita pasang bevel gearnya. Nah, ARL ini fungsinya seperti ini nih, tuh bunyi supaya dia nggak ngejaga putarannya balik. Oke, nah kalau sudah, karena berhubung ini QD quick detect, jadinya kita nggak repot-repot tusuk per langsung posisi gearbox kebuka. Jadi gearbox bisa kita langsung tutup aja, pasang pernya belakangan. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, ya, pergerakan nozzle-nya kita cek. Lalu piston pergerakan juga kita cek. Nah, udah oke, on the rail. Nah, kalau udah, kita kencangkan baut-bautnya. Semua baut-baut udah terpasang. Cek lagi nozzle sama tapetnya memang udah main. Lalu cek juga pistonnya juga udah oke, nggak kejepit. Main pistonnya nggak kejepit. Kalau udah, kita masukin pernya. Nah, per ini ada macam-macam juga nih. Ada per yang ulirnya padat, ada yang ulirnya renggang, ulirnya padat lagi, ada yang ulirnya semuanya rata. Nah, khusus untuk ini, ulir padat harus posisinya di bawah untuk di spring guide. Kalaupun misalnya ulirnya cuma di tengah yang padat, kita cari, misalnya ini anggapnya ini renggang semua ya, kawan-kawannya renggang semua. Sorry, ini renggang semua, ini padat, ini renggang. Kita lihat padatnya lebih ke arah mana, sini atau sini. Kalau lebih ke sini ya berarti ini yang kita pasang, supaya buat landasan per buat mainnya. Jadi karena ini udah kelihatan padatnya di sini, jadi kita untuk acuan masuk spring guide di sini. Oke, kalau udah kita langsung masukin aja pernya, langsung tekan, kunci ke gearbox, selesai pemasangan. Oke, sekarang kita mau pemasangan ke dalam body lagi biar jadi utuh satu unit. Oke, langsung ya, ambil bodinya. Oh sorry, jangan lupa selektor plate dipasang lagi, kalau enggak nanti dia nggak mau main. Selektor plate-nya. Oke, kalau udah, kabel ke belakang, yang belakang lepas, kabel motor ke bawah, kabel baterai ke belakang sini ya. Oke, bodinya masuk, langsung pin belakang. Udah ngunci kayak gini, udah aman. Kalau udah, masukin pin bodi tengah. Oke, selesai. Lalu posisi pasang popor. Kalau ada sling, pasang dulu slingnya, lalu baru tiang popornya. Oke, tiang popornya harus masuk ke slotnya ini ya, supaya, nah kalau kayak gini kan nggak bisa, jadi putar dikit, nah sampai dia masuk. Oke, kalau udah, baut dan spacer popornya jangan lupa masukin, hati-hati. Oke, nah sampai bautnya keluar, supaya kita bisa fitting masuk ke dalam
spring guide di dalam gearbox, dia ngunci. Oke, kalau udah kita kencangkan aja. Nggak perlu pakai tenaga sih kalau menurut saya. Kalau pakai kepelan tenaganya malah over. Kalau saya sih pakai jari. Jadi kalau jari udah cukup, udah. Karena kebanyakan teman-teman bautnya pada dol di bautnya, terlebih di gearbox. Karena ngencenginnya pakai kepelan. Kalau saya tipsnya pakai jari aja cukup ngencenginnya. Oke, kayak gini udah kuat. Kalau udah kita pasang grip. Oke, gripnya udah ada baut di dalamnya. Oke, kita langsung masukin skrunya. Oke, kita keluarin kabelnya. Nah, ini yang saya maksud, baut-baut pada dol itu di bawah karena kita ngepelnya nggak pakai tenaga. Jadi sebenarnya pakai kepelan jari aja cukup. Oke, pakai jari aja cukup sih, nggak perlu kencengin begini. Kalau begini biasanya drat di gearbox pada aus, kalah. Pakai jari aja cukup ya teman-teman. Oke, dah. Nah, kalau udah, biasanya kita masukin motor itu nggak bisa ngasal juga, karena motor harus main di dalam grip, harus naik turun. Ada pernya ini nih, motor harus naik turun di dalam grip. Jadi manajemen kabel di dalam grip juga perlu diperhatikan. Ada yang biasanya langsung masing-masing satu kabel keluar sini sama keluar sini dari motor, ada yang dua-duanya keluar dari sini, ada gitu. Jadi ya tergantung kita manajemen kabelnya seperti apa. Yang penting motor harus bisa naik turun. Nanti saya contohin. Sekarang kita mau masukkan motor ke dalam grip ya. Yang tadi kan saya singgung manajemen kabel. Pokoknya diatur manajemen kabelnya gimana, segimana mungkin supaya si motor tetap bisa main di dalam grip. Oke, merah buat plus, hitam buat yang kosong, buat minus. Oke, posisinya berarti seperti ini. Nah, kabel udah kita atur dan motor juga naik turun. Nah, ini yang kita perlu dapatkan supaya kita bisa adjust motor. Kalau kadang motor nggak bisa naik turun itu kejepit kabel atau memang motornya terlalu tight di dalam grip. Nah, itu banyak faktor sih, itu harus setting. Tapi kalau misalnya seperti ini udah cukup efisien buat nanti ngatur tinggi atau rendahnya motor pada saat kita mau nyeting. Oke, kalau udah skrunya kita masukkan ke masing-masing kutub. Oke, seperti ini. Kalau udah, langsung kita tutup aja heatsingnya. Saya rekomendasi teman-teman pakai heatsing yang ada lubang ya, karena biar hawa panasnya bisa keluar. Kalau dia nutup semua, motor kita hajar terus, panas biasanya. Oke, kita langsung tutup aja. Oke, make-catch bisa terakhir, nggak apa-apa. Kita pasang make-catchnya. Pasang make-catchnya, pasang pernya, pasang buttonnya, lalu pasang bautnya. Oke, pastikan make-catchnya main. Karena kalau nggak main biasanya ada something wrong sama fittingan di gearboxnya, di sininya. Oke, udah set main. Nah, ini sebenarnya kita bisa tes sih langsung ya. Kita tes dulu ya. Nah, ini semua body udah terpasang. Sekarang kita mau tes firing ya, dry fire aja. Saya nggak merekomendasikan untuk dry fire terlalu sering. Karena apa? Biasanya gearbox pada retak dan pecah di sini kalau dry fire, karena piston tanpa hambatan langsung ngegebrak gearbox. Jadi sedikit nggak terlalu sering, nggak apa-apa, jangan keseringan. Nah, itu suara Titan ngedetect. Semi, auto, semi. Oke, save. Oke, sekarang langsung kita, oh iya, untuk
tinggi sama rendahnya motor juga sebenarnya kita berjalan waktu juga ngerti sih. Maksudnya motor jangan sampai terlalu neken, motornya juga jangan ke rendahan. Jadi kita bisa set juga di motor ini. Bisa ngedengar kalau dia kerendahan suaranya desis, kalau ke daleman suaranya berat. Jadi kita harus setnya di medium. Jadi contohnya kita harus single. Nah ini suaranya beda nih, kalau teman-teman perhatiin ya. Nah suaranya nyik, ini terlalu dalam. Jadi kita harus kendorin supaya motor enggak terlalu ke bevel gear. Nah sampai suaranya nggak ada hambatan. Kalau sudah berarti udah cukup. Oke. Sip. Nah sekarang kita pasang langsung ke upper receiver. Dummy bolt catch-nya jangan lupa pasang ya. Jadi kita pasang dulu, baru kita pasang upper receivernya. Sip. Oke. All set. Nah terakhir kalau udah selesai semua pemasangan, popornya kita pasang. Nanti abis ini kita langsung tes coba pasang kita coba tes firing ya. Kita tes performance-nya gimana. Oke. Nah ini popornya, hati-hati kabel terjepit ya kawan-kawan nih, kayak gini nih. Udah kelihatan kabel tapi masih dihajar, rusak kabelnya, terjepit. Jadi pastikan kabelnya kita amanin dulu. Nah udah masuk. Baru hajar. Oke. Untuk sesi bongkar pasang tips and tricks, mungkin beberapa problem yang rekan-rekan temuin minor, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita nggak terlalu bahas terlalu dalam mengenai settingan karena kembali terhadap kebutuhan sama settingan tunernya masing-masing ya rekan-rekan ya.